Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channelnya Mizan, Uminya Raja. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau kayak jawab pertanyaan-pertanyaan gitu ya dari kalian-kalian semua. Dan aku kayak mau berbagi pengalaman, berbagi cerita gitu sama kalian semua, tentang seputar keluh kesah aku diburu teman-teman gitu, diburu kalian gitu, diburu pertanyaan-pertanyaan dari kalian, dan diburu atau ditunggu-tunggu oleh kalian gitu teman-teman. Nah jadi aku mau kayak jawab pertanyaan, terus aku kayak mau klarifikasi, terus mau sharing gitu ke kalian semua, aku tuh keadaannya kayak gimana gitu. Kalau misalkan aku ditanya ini sama kalian, terus suruh ini gitu sama kalian, nah pokoknya gitulah intinya teman-teman. Tapi sebelum ke video selanjutnya, aku harap yang belum subscribe dulu dan like video ini agar channel aku semakin berkembang. Oke teman-teman, aku mau langsung saja ya ke intinya. Gini ya teman-teman ceritanya, aku sambil buka HP karena aku suka catat apa-apa yang mungkin aku mau bahas di HP gitu. Nah terus teman-teman, aku kayak mau negasin gitu ke kalian, dan mau bilang gitu ke kalian semua yang kayak nanya ke aku atau apa-apalah, pokoknya kalian semua yang mungkin nonton video-video aku gitu dari awal sampai akhir tentang GERD, yang sedang nonton video aku sekarang gitu. Nah teman-teman, aku berbagi tentang GERD dan asam lambung tinggi itu sesuai pengalaman aku pribadi gitu. Jadi bukan berarti aku itu serba tahu dan aku itu ahli gitu dalam dunia pergedan atau asam lambung tinggi gitu. Jadi aku kayak suka bingung gitu, dan emang kadang ada juga gitu yang berbeda sama pernyataan-pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang nanyanya beda gitu. Nah jadi mohon maaf bila aku kadang-kadang aku nggak ngasih jawaban gitu, kadang-kadang aku ngaco jawabannya atau bikin kalian kecewa, atau mungkin aku malah diem gitu karena aku saking bingungnya. Nah kayak gitu teman-teman. Nah untuk selanjutnya, jadi aku mau ke intinya aja. Jadi aku mau sebutin pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sering muncul gitu, baik itu di komen, baik itu ada yang langsung japri ke aku, mau lewat WA, mau lewat DM gitu. Jadi aku mau jawab lah gitu kalian semua gitu, atau ke kalian yang pernah chat atau DM atau komen ke aku gitu teman-teman. Oke, langsung saja ya ke intinya. Dan setiap aku ngetek video gitu ya, aku kayak bla 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 ngobrol, dan itu pas aku mau edit itu durasinya banyak banget, jadi aku mau cepet-cepet ya sekarang. Nah jadi pertanyaan pertama yang sering muncul adalah, Kak, apakah sudah sembuh dan berapa lama sakit GERD? Nah itu pertanyaannya yang sering muncul. Nah alhamdulillah sekarang aku sudah sembuh, sudah bebas, sudah hidup normal lagi ya. Jadi aku nggak sakit GERD lagi gitu. Dan aku sakit GERD itu dulu sebelum nikah gitu, sekitar berapa tahun yang lalu ya, 4 atau berapa tahun yang lalu. Jadi pas waktu aku keluar SMA, dan sekarang aku udah mau 25 tahun gitulah, kalian kira-kira aja aku keluar SMA dulu gitu ya. Aku menderita sakit GERD sekitar yang parah banget itu sekitar 5 bulanan yang aku parnoannya kebangetan. Tapi kalau kambuh-kambuhan sekitar 2,5 tahun, hampir mau 3 tahun. Itu jawabannya teman-teman. Jadi alhamdulillah sekarang aku sudah sembuh, dan aku ngebagiin ke kalian semua itu berdasarkan pengalaman aku dulu gitu, pokoknya sebelum nikah. Nah kalau aku sekarang
udah hampir mau 3 tahun menikah, dan aku udah punya anak gitu sekarang. Itulah teman-teman. Nah terus teman-teman, ada sebagian yang kayak gini ya ke aku gitu, baik itu di chat lah, di chat DM gitu, atau ada yang dulu ada juga yang nge-WhatsApp aku gitu, dan aku pernah ya kasih kayak cuma-cuma gitu ya nomor WhatsApp aku di komen gitu, di DM aku pernah ngasih nomor WhatsApp aku, dan sekarang nomor WhatsApp aku benar-benar sibuk dipakai jualan gitu. Terus aku juga nggak terlalu jadi nggak terlalu merhatiin pertanyaan demi pertanyaan di WhatsApp, karena emang itu dipakai jualan gitu WhatsAppnya. Dan aku kalau misalkan bahas seputar berged dan asam lambungan, aku hanya memperhatikan di komentar saja, dan itu kalian bisa bebas ngasih aku saran gitu, ngasih ide gitu, Kak ini dong gitu, bikin konten ini dong gitu. Jadi kalau kalian mau ngasih masukan tinggal tinggal komen aja gitu pokoknya teman-teman. Nah ini dia ya pertanyaannya, Kak tolong dong, bukan pertanyaan, jadi ini kayak yang ngasih saran gitu. Kak tolong dong aku mau telepon karena aku butuh ngobrolnya gitu, butuh ngobrol, pengen ada teman, kira ada pencerahan. Nah jadi ada sebagian dan udah beberapa orang sih ya ke aku kayak minta telepon gitu ya, mau ngebahas tentang GERD. Kayaknya dia mau nyurhatin kalau aku gini tuh gitu, gimana sih sarannya gimana. Nah jadi mohon maaf banget bagi yang mau teleponan gitu ya ke aku, jadi banyak-banyak jadi teman ngobrol lah intinya. Nah jadi aku tuh kurang waktu gitu, dan emang banyak banget pertanyaan-pertanyaan dan pernyataan-pernyataan tentang GERD, jadi aku suka bingung. Jadi aku khususin ya kalau yang kayak gituan gitu, kalau yang seputar GERD dan asam lambung tinggi itu hanya di YouTube aja gitu, dan bolehlah di DM Instagram, tapi paling aku juga nggak bisa jawab kayak secara rinci dan secara detail, dan jadi cepet gitu balasnya, nggak bisa balas, mohon maaf gitu. Nah terus untuk yang masih ya seputar ini, aku katanya butuh ngobrol, butuh teman gitu, mohon maaf sekali lagi, aku itu bukan konsultan, bukan ahlinya, dan bukan ya pokoknya aku hanya sebatas berbagi ke kalian semua, sharing ke kalian tentang pengalaman aku. Nah jadi aku suka ngingetin ke kalian semua gitu, minta saran atau minta diagnosa atau minta ngobrol gitu sama yang ahlinya aja gitu, misal kayak dokter gitu, atau kalau mau curhat yang benar-benar insya Allah bakalan bantu ngejawabnya gitu, pakai psikolog gitu, di hipnoterapi. Nah kayak gitu. Jadi aku itu benar-benar nggak bisa semuanya gitulah intinya, nggak bisa semuanya. Jadi pendamping kalian gitulah intinya, jadi teman kalian gitu pokoknya teman-teman. Nah terus pertanyaan selanjutnya adalah, Kak boleh gak aku gini, misalkan Kak boleh gak aku gitu, balas dong Kak, minta waktunya sebentar. Nah kayak gitu. Nah mohon maaf juga kalau aku itu balasnya kadang suka telat-telat gitu. Kalau misalkan aku keburu pasti aku balas, aku pasti baca gitu, kayak DM gitu, kayak komen, dan kayak ada sebagian yang tahu nomor WhatsApp aku gitu. Jadi aku kan punya kegiatan juga gitu, terus aku juga punya anak yang lagi wow-nya gitu.
kadang-kadang aku nggak terlalu anuin HP, terus kadang-kadang kalau misalkan aku terus-terusan main HP, anak aku juga kayak nimbrung juga, atau kadang dipakai anak aku gitu. Jadi benar-benar susah boro-boro kalian gitu ya, kalau bahasa kasarnya. Keluarga juga benar-benar susah ngehubungin aku, karena kalau misalkan aku pegang HP ya gitu, jadi banyak ditimbrungin anak gitulah intinya teman-teman. Jadi mohon maaf sekali gitu. Pertanyaan selanjutnya adalah, Kak, cara nyembuhin GERD dan anxiety gimana? Waduh, perjalanan cerita GERD aku gitu, pas dari awal aku sakit GERD sampai aku sembuh benar-benar panjang banget gitu. Aku juga pernah ngetek video beberapa kali dan itu butuh waktu sekitar 40 menitan. Aku nggak tahu ngeditnya harus gimana gitu karena benar-benar panjang, dan mudah-mudahan ada jalan keluar buat aku ceritain dari awal sampai insya Allah sembuh gitu, sampai sembuh gitu waktu dulu. Nah, jadi kalau kalian bertanya tentang cara nyembuhin GERD dan anxiety itu gimana, benar-benar panjang pokoknya intinya ceritanya. Nah, tapi untuk yang benar-benar signifikan itu setelah aku terapi jeruk nipis dan lemon itu ya, si lemper lemon peras atau jeruk nipis peras. Nah, itu aku pernah ceritalah di video-video sebelumnya gitu. Pokoknya aku kayak yang benar-benar, ada juga ya yang gamblang gitu tapi lupa, gak tahu di video mana. Nah, pokoknya gitulah intinya. Nah, terus ada juga yang kayak gini, Kak, kira-kira berapa lama ya aku sembuhnya? Aku juga lagi terapi jeruk nipis kok belum sembuh-sembuh. Nah, ini juga ada yang bertanya kayak gini. Nah, teman-teman, jadi aku mau jawab ya. Kesembuhan, keyakinan, dan mungkin konsistensi kita dalam terapi, mau misalkan itu ngikutin gaya aku pakai terapi lemon, atau misalkan apa gitu pakai kunyit, itu berbalik lagi ke diri masing-masing. Ngobrol sama badan kita gitu teman-teman. Jadi aku nggak bisa nentuin, benar-benar gak bisa nentuin kalau kalian itu bakalan sembuhnya tuh kapan gitu dan berapa lama gitu jika kalian terapi kayak aku atau terapi-terapi yang lain gitu. Jadi kayak tingkat keparahan juga aku nggak tahu, kan kalian yang punya badannya gitu. Terus ya tingkat keparahan, terus sembuhnya juga nggak tahu, soalnya aku juga nggak tahu kalian kayak gimana gitu sakitnya, apa kalian benar-benar sama banget kayak aku gitu, punya keluhan-keluhan yang sama, atau gimana gitu. Soalnya pasti beda-beda lah, pasti beda-beda, ada bedanya gitu. Dan benar-benar itu tergantung badan, tergantung pikiran kalian, dan tergantung ikhtiar kalian, konsistensi kalian sampai mana gitu teman-teman. Terus ada juga yang ada IG, katanya pertanyaannya ada. Nah, ini aku cantumin di sini ya. IG aku ini kalian boleh DM, dan mohon maaf juga ya kalau misalkan aku kayak tadi lah telat gitu balasnya gitu, tapi insya Allah aku selalu rajin kok baca-baca kayak komentar dan balas DM. Aku juga kalian yang pernah komen di konten aku gitu, pasti aku insya Allah aku balas, tapi lama gitu, tapi nggak langsung cereng gitu, nggak waktu itunya. Tapi kalau misalkan aku lagi kebetulan free gitu, aku suka kayak langsung gitu balasnya teman-teman. Nah, terus aku juga sekarang udah benar-benar alhamdulillah ya, jadi kalian yang nyamperin aku gini ya teman-teman. Jadi pas waktu aku mutusin buat bikin
akun YouTube, aku tuh kayak nyari-nyari referensi gitu ke teman-teman, ke followers aku di IG gitu, sebaiknya aku itu bikin konten apa gitu. Dan aku benar-benar pas awal tuh iseng-iseng gitu. Nah, tapi sekarang aku udah ngerasain diburu kalian gitu, ditanya-tanya ini itu. Oh, jadi kayaknya passion aku ada di GED gitu. Dan sekarang malah kalian gitu yang kayak ngejar-ngejar aku, yang nanya-nanya ke aku gitu. Terima kasih juga gitu yang udah subscribe aku gitu. Terus ya kalian juga yang penonton setia aku gitu, terima kasih gitu. Banyak banget ya perkataan-perkataan kalian yang berbalik baik ke aku gitu. Terus ada yang kayak, Kak, alhamdulillah aku semenjak nonton video kakak gitu jadi banyak perubahan. Terus ada yang sembuh, ada yang pokoknya banyak kabar bahagia gitu di diri aku, yang tadinya iseng-iseng jadi parang gitu teman-teman. Alhamdulillah, terima kasih yang pertama sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kalian semua teman-teman subscriber aku, thank you. Nah, terus karena aku mau sedikit saja ya ini sebelum aku tidur, jadi pertanyaan yang terakhir, bukan pertanyaan, jadi saran yang terakhir ada yang kayak gini ya. Banyak sih pertanyaan tapi aku segini dulu ya karena durasi. Rajan, jangan dulu bangun, tenang. Katanya, Kak, coba dengan ini pasti sembuh. Nah, alhamdulillah teman-teman. Alhamdulillah. Terima kasih yang udah nyaranin gitu, tapi aku insya Allah udah sembuh. Jadi aku mempercayakan ya dulu gitu sembuhnya sama jeruk nipis. Jadi bagi kalian-kalian yang, Kak, coba pakai obat ini, pakai obat itu gitu, mending kalian saranin ke teman-teman yang benar-benar lagi butuh. Aduh ya Allah, maaf ya ini Rajan bangun. Udah dulu ya teman-teman, mungkin sekian dulu video dari aku, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Aku udah assalamualaikum belum? Wassalamualaikum.